Baik, yang berikutnya adalah mulailah menulis. Ada yang bingung ya menulis dari mana mulainya. Aku kan belum pernah membuat karya tulis, jadi kita agak santai aja ya, agak relax aja. Mudah-mudahan dengan metode santai ini atau slow tapi pasti ya, slow but sure, mudah-mudahan kita bisa perlahan-lahan, karena tidak semuanya kita cepat menangkap atau cepat bisa memproses atau melatih langsung atau praktek langsung, tapi butuh waktu untuk mengolahnya dan kemudian menuangkannya dalam tulisan. Baik, yang pertama dari apa yang ditulis ya, menulis apa gitu ya. Yang tulis itu pasti dua kategori. Yang pertama fiksi, yang kedua non fiksi. Apa itu fiksi? Mungkin bagi yang sudah pernah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia sudah tahu ya, fiksi atau rekaan atau rekayasa atau fiktif, sifatnya tidak nyata. Artinya itu dibuat-buat. Contohnya cerpen, puisi, ya, novel, ya, dan sebagainya. Artinya dongeng, ya, cerita anak, ya, cerita bersambung, yang itu sifatnya itu rekayasa saja. Tokohnya rekayasa, alurnya rekayasa, konfliknya rekayasa, semua rekayasa. Tapi ingat, dalamnya tetap ada unsur pesan dan nasihat. Oke. Yang kedua dari aspek non fiksi atau tidak rekayasa atau secara nyata. Jadi non fiksi itu artinya memang kejadian yang apa adanya begitu ya. Jadi seperti menulis artikel ya, artikel ilmiah ya, seperti yang sudah sering dibuat oleh para pelajar, para mahasiswa ya, pastinya skripsi ya, atau artikel-artikel karya tulis ilmiah yang sering dilomba-lombakan di berbagai event perlombaan. Kemudian juga artikel berita-berita yang ada di koran-koran dan atau feature dan sebagainya, atau liputan khusus atau biografi seseorang, itu banyak sekali. Ya, itu bisa secara teori bisa diunduh di internet atau di tempat lain. Tapi yang jelas sebagian besar sudah saya sebutkan di atas tadi, bahwasanya ada dua kategori, fiksi dan non fiksi. Dan nanti teman-teman sekalian boleh memilih antara mana yang paling disukai, fiksi atau yang non fiksi. Oke, yang berikutnya adalah ada yang bilang dari mana dapat ide ya? Aku belum tahu sih, aku belum pernah nulis, aku belum dapat ide. Apa idenya gitu ya? Jadi ide itu bisa didapat dari nonton film. Ya, ini ada yang sufi ya atau suka film. Kalau ada itu lebih cepat biasanya, mudah untuk membuat suatu alur kisah atau ya peristiwa begitu ya. Contohnya dari film-film yang tonton, apa suka film apa gitu ya. Berbagai genre film itu bisa diambil contohnya atau variasi yang kita bisa kita buat. Yang kedua dari buku-buku yang kita baca. Tentu teman-teman sudah pernah ini ya, membaca berbagai buku ya, baik buku yang sifatnya pelajaran, yang sifatnya akademis maupun sifatnya hiburan atau sifatnya fiktif. Tapi ingat, dalamnya tetap ada unsur nasihat dan pesan-pesan yang positif yang bisa kita ambil. Termasuk komik-komik dan cerita anak, cerita sebagainya gitu ya. Tapi sebuah buku biasanya ada sisi positifnya begitu. Tergantung selama dia masih layak untuk dikonsumsi publik dan diizinkan terbit di Indonesia. Oke, yang ketiga dari peristiwa yang kita rasakan. Mungkin teman-teman bisa menulis dari sesuatu yang atau pengalaman sendiri ya. Ya, pengalaman sendiri yang bisa ditulis dalam bentuk buku atau mungkin cerita, novel ya dan sebagainya. Ya. Kemudian dari peristiwa dari perjalanan yang dilakukan. Dari perjalanan, contohnya perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup atau mungkin suatu petualangan yang itu memang sangat berharga sekali untuk dilupakan, sehingga sebaiknya memang dituliskan begitu ya. Kemudian dari ya, bagi yang suka-suka dengar syair-syair ya, mungkin sebagian ada yang suka dengar apa lantunan-lantunan syair, atau sekarang mungkin banyak lagu-lagu ya, itu banyak untuk bisa dibuatkan ya, seperti artikel-artikel tentang itu. Contoh mengajak untuk lebih baik jangan terlena dengan hiburan saja gitu, contohnya begitu ya. Kalau membuat artikel yang sifatnya mengajak untuk tidak terlalu sering atau tidak terbuai dengan ya hiburan-hiburan lah begitu. Kemudian dari curhat dan obrolan. Nah, ini sering sekali nih ya, kita dengar curhat dari teman kita, aduh kayak gini sedih ya gitu ya, atau sebaliknya senang ya gitu ya. Kita bisa membuatnya dalam tulisan tanpa membuat nama dia gitu ya. Artinya namanya disamarkan begitu, kemudian kita buat dalam sebuah tulisan. Kemudian dari status di media sosial ya, mungkin setiap hari kita melihat status ya, media sosial, akun Facebook, WhatsApp ya, Instagram dan sebagainya.
itu kita bisa lihat ternyata banyak orang-orang yang menuliskan pengalaman dia dalam sehari itu dia begini begitu, sehingga kita bisa mempunyai ide, oh saya bisa memulai menulis dengan masalah dari si Anu gitu, atau siapa si Fulan gitu ya. Kemudian dari observasi langsung, jadi ide itu bisa didapatkan dari observasi langsung. Contohnya bagi seorang peneliti, seorang akademisi ya, dia bisa membuat tulisan dari observasi yang diamati ya, tempat tertentu ya, siapa begitu ya, dia membuat tulisan, dia amati, kemudian dia buat artikelnya sehingga siaplah sebuah tulisan ya. Kemudian dari ajaran agama, nah ini yang pengen membuat tulisan yang sifatnya religi gitu ya, baik novel-novel religi, puisi religi gitu ya, cerpen religi, termasuk artikel-artikel religi ya, atau karya-karya atau buku-buku religi lah begitu, yang sifatnya itu mengajak untuk lebih dekat dengan agama begitu ya, lebih mendalami agama, boleh, bagus malah kan. Dan inilah yang sekarang ini secara pribadi ya, yang sedang saya giatkan, yaitu menulis, bagaimana menulis buku untuk para peserta didik, pelajar, sehingga mereka punya panduan, punya buku atau modul yang itu bisa menginspirasi mereka. Jadi saat ini saya sedang menggarap buku 6 jilid buku ya, 6 jilid buku itu IPA, Inspirasi Pencipta Alam gitu ya. Jadi buku itu memuat materi-materi pelajaran tingkat SMP, tapi dengan melibatkan artikel-artikel keislaman, baik Al-Quran maupun hadisnya. Nah itu sedang saya garap ya, mudah-mudahan juga terbit ya. Nah ini sekarang mendapatkan perhatian khusus dari penerbit ya, artinya apa, belum ada buku-buku yang buku pelajaran yang itu bisa memuat langsung pelajaran sekaligus muatan religinya begitu, atau muatan-muatan keislamannya bagi yang muslim begitu ya. Kemudian dari kesulitan yang kita alami, mungkin kita pernah mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi kita bisa membuat suatu trik ya, atau tips agar tidak begini, contohnya agar tidak kecopetan gitu ya. Boleh juga artikel-artikel sederhana begitu ya, tips aman berkendara ya, atau dan sebagainya. Jadi kita mulai hal-hal yang lebih yang sudah kita lakukan. Kemudian alam terkembang ya, kalau orang Minang, orang Sumatera Barat ya, ranah Minang biasanya punya falsafah itu, alam terkembang jadikan guru. Jadi alam yang ada ini, baik yang hidup maupun tak hidup, itu punya semacam ide lah gitu ya. Contoh angin kencang ya, kemudian hujan gitu ya. Apalagi hujan itu banyak orang yang suka menulis puisi-puisi hujan atau senja gitu ya. Biasanya para penulis mula itu mereka suka membuat puisi-puisi begitu, karena tahap awal yang bisa dia pakai itu biasanya dia membuat sebuah puisi terlebih dahulu, karena yang selain pendek juga indah bahasanya. Kemudian ada juga alam ini bisa melibatkan tentang konflik-konflik sosial ya, konflik sosial seperti tawuran remaja gitu ya, seperti sekarang ini wabah COVID-19, mungkin bisa kita buat dalam tulisan, contohnya bagaimana pencegahan terbaik ya kan, bagaimana respon kita terhadap pemerintah agar kita juga ikut serta dalam mendukung gitu ya, mendukung atau melawan mendukung pemerintah dalam melawan COVID-19 ini. Contohnya kita bisa membuat video-video vlog gitu ya, solusi mengatasi mencegah dari COVID ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi itu. Kemudian bagaimana langkah-langkah menulisnya? Nah, tentu beda-beda ya. Nanti dalam grup kita akan kelompokkan mana yang kelompok yang suka fiksi dan mana kelompok yang suka non fiksi. Jadi itu akan lebih mudahkan nanti dalam pelatihan atau workshopnya di hari ketiga dan hari keempat. Jadi hari pertama ini kita akan masih menjejaki ya, kita melihat nih siapa-siapa aja sih yang memang suka fiksi dan mana yang suka non fiksi ya kan. Tapi yang kedua-duanya jarang, biasanya ada tapi jarang. Jadi teman-teman nanti tentukan suka yang mana, yang fiksi atau yang non fiksi, sehingga nanti bisa lebih fokus di hari keempat begitu saat diskusi. Oke. Berikutnya membuat peta pikiran. Insya Allah nanti setelah kita masukkan kelompok, bedakan kelompoknya, kita akan membuat bagaimana cara mengkonsep atau mind map fiksi, bagaimana membuat mind map non fiksi begitu ya. Kita akan juga melihat di situ. Kemudian juga tahap-tahap revisinya juga berbeda pasti ya. Tahap merevisi tulisannya pasti beda. Tahap merevisi puisi beda dengan tahap merevisi artikel atau opini-opini yang di koran gitu ya, beda. Nanti tergantung perkembangan
teman-teman semuanya yang mana yang akan diambil. Kemudian di akhir-akhir ini kita ada nih ya semacam oleh-oleh ya, tugas begitu ya, enggak apa-apa karena namanya workshop juga harus ada hasil ya. Kalau seminar-seminar itu sebatas diskusi tanya jawab selesai, tapi untuk workshop kita usahakan punya hasil yang bisa kita bawa pulang dan kita bisa diskusikan bersama sehingga nanti ujungnya bisa kita terbitkan insyaallah ya, mudah-mudahan begitu ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk menulis ya, menulislah ya. Jadi kita harus mulai menulis ya, jangan takut menulis ya, yakinkan bahwasanya kita itu bisa untuk menjadi penulis. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berdiskusi.